Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjawab pertanyaan tentang media dan teknologi pembelajaran yang akan dijawab oleh Anir Alamsyam, Atsari Raffi, Hilda, Fatir Muhammad, Kilagasani Asrin. Media pembelajaran interaktif adalah bentuk pengajaran yang melibatkan penggunaan teknologi digital untuk menyampaikan informasi dan memfasilitasi interaksi aktif dengan siswa. Melalui cara ini, siswa dapat terlibat secara langsung dalam pembelajaran dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Media pembelajaran interaktif mencakup berbagai elemen seperti gambar, video, audio, animasi, simulasi, dan aktivitas interaktif. Terdapat berbagai contoh media pembelajaran interaktif yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Berikut ini adalah beberapa contoh interaktif yang populer. Yang pertama yaitu video pembelajaran interaktif, menggabungkan elemen video dengan elemen interaktif, seperti pertanyaan-pertanyaan dan pilihan jawaban. Siswa dapat berinteraksi langsung dan video tersebut dengan menjawab pertanyaan dan memilih opsi yang benar. Kemudian contoh yang kedua yaitu modul interaktif online mencakup berbagai jenis sumber daya pembelajaran seperti animasi, gambar interaktif, dan pertanyaan-pertanyaan interaktif. Siswa dapat belajar melalui modul ini dengan cara menjelajahi konten interaktif dan berinteraksi dengan elemen-elemen di dalamnya. Apalagi sekarang ini merupakan era modern yang memungkinkan siswa untuk menambal ilmu secara online. Jadi, modul interaktif pun mudah dapat diakses dengan mudah. Dalam mendukung pembelajaran konsep abstrak, terdapat berbagai media pembelajaran yang dapat digunakan. Yang pertama adalah poster. Poster adalah media grafis yang menarik dan mudah dilihat. Dengan menggunakan poster, konsep-konsep abstrak dapat diilustrasikan secara visual. Poster juga memungkinkan siswa untuk memahami materi dengan lebih baik. Yang kedua adalah kartun. Kartun dapat menggambarkan situasi atau konsep dengan cara kreatif dan menghibur. Penggunaan kartun dalam pembelajaran dapat memudahkan siswa untuk memahami konsep yang sulit. Alasan pemilihan dari media ini adalah yang pertama, visualisasi. Semua media memiliki kemampuan untuk memvisualisasikan konsep-konsep abstrak. Visualisasi membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Yang kedua, interaktif. Beberapa media memungkinkan interaksi langsung dengan materi. Ini membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif. Yang terakhir adalah mengurangi verbalisme. Dengan menggunakan media, konsep-konsep abstrak dapat dijelaskan dengan lebih konkret, mengurangi ketergantungan pada verbalisme. Jadi berdasarkan pada pertanyaan sebelumnya, perkembangan teknologi dapat mempengaruhi klasifikasi media pembelajaran pada saat ini, di mana klasifikasi memungkinkan adanya inovasi dalam pembelajaran serta keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Di mana dengan adanya teknologi baru kita dapat menciptakan media pembelajaran yang lebih aktif dan inovatif sesuai dengan kebutuhan pembelajaran pada saat ini. Selain itu, teknologi juga memungkinkan akses yang lebih luas terhadap informasi dan pembelajaran, sehingga memperluas kemungkinan dalam klasifikasi media pembelajaran. Salah satu contoh media pembelajaran yang baru muncul akibat adanya perkembangan teknologi, yaitu berupa video platform seperti aplikasi YouTube, di mana melalui aplikasi YouTube kita dapat mengakses berbagai macam video, mulai dari tutorial matematika maupun tutorial pembuatan peta, di mana aplikasi ini merupakan aplikasi yang sangat familiar bagi semua orang, karena dengan mengakses aplikasi ini kita dapat mengetahui berbagai macam tutorial yang tidak kita ketahui sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tentang apa itu teori konstruktivisme dan teori behavioristik.
Teori konstruktivisme adalah pendekatan yang menunjukkan bahwa pembelajaran lebih efektif dan bermakna ketika siswa mampu berinteraksi dengan masalah atau konsep yang diberikan. Contoh pembelajaran dengan menggunakan prinsip teori belajar konstruktivisme adalah gagasan pembelajaran, bahasa yang kolaboratif, dan pembelajaran yang berbasis proyek. Kemudian untuk teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya pengalaman dan latihan dalam hubungan stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan kemampuan siswa dalam bertingkah laku dengan cara baru yang lebih interaktif antara stimulus dan responnya. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu peran media pembelajaran dalam memfasilitasi pembelajaran kolaboratif dan media apa sih yang cocok dalam penerapan pembelajaran kolaboratif. Nah, peran media pembelajaran dalam memfasilitasi pembelajaran kolaboratif adalah untuk mendukung interaksi antara peserta didik, memungkinkan berbagi informasi, memfasilitasi diskusi, dan memungkinkan kerjasama dalam suatu proyek atau tugas. Nah, media apa sih yang cocok untuk penerapan pembelajaran kolaboratif? Nah, yang pertama yaitu platform e-learning. Nah, platform e-learning sendiri menyediakan berbagai fitur kolaboratif seperti forum diskusi, ruang tugas, dan proyek kolaboratif. Nah, yang kedua yaitu aplikasi berbasis code. Nah, aplikasi seperti Google Workspace, Microsoft 365, atau platform serupa memungkinkan kolaborasi secara real time dalam membuat dokumen, presentasi, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu media sosial pendidikan. Nah, penggunaan media sosial yang diarahkan pada konteks pendidikan seperti grup Facebook, grup WA, Twitter, atau platform khusus pendidikan untuk berbagai informasi, diskusi, atau kolaborasi. Yang keempat yaitu alat video konferensi. Alat seperti aplikasi Zoom, Microsoft Teams, atau Google Meet memfasilitasi komunikasi langsung, diskusi kelompok, dan pertemuan virtual untuk kolaborasi dalam waktu nyata. Nah, yang terakhir yaitu sistem manajemen pembelajaran atau LMS. Nah, LMS seperti Canva atau Blackboard menyediakan berbagai fitur kolaboratif termasuk diskusi tugas kelompok dan kolaborasi proyek. Nah, penerapan media pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran kolaboratif akan membantu meningkatkan keterlibatan peserta didik, memfasilitasi pertukaran ide, serta memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif dan bersifat kolaboratif.